Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Sobat Chip semuanya. Waduh, dingin sekali ya sore ini ya Mas Reski ya. Dari tadi pagi sudah hujan terus ya. Sudah hujan tapi tetap semangat kayaknya. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, selamat datang, jumpa lagi di Podcast Chips. Cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Sebuah podcast yang merupakan inisiasi dari Bapenda Jawa Tengah untuk menyampaikan informasi yang aktual dan juga kekinian seputar pajak, retribusi maupun penerimaan asli daerah lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya. Nah, sore ini tuh istimewa banget. Kenapa istimewa? Kita jauh-jauh datang ke Desa Cepogo. Cepogonya di mana, Mas? Di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali. Nah, kenapa kita kok jauh-jauh kita podcast di Desa Cepogo ini, Mas Reski? Nah, ini tadi sudah disebutkan di sambutan, ini termasuk 3 besar. 3 besar. Transaksinya untuk terbanyak transaksi di layanan Samsat Budiman. Wah, tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, selain itu di sini juga ada sentra kerajinan ukir logam. Sobat Chip semuanya, yang dimana hasil produksinya sampai diekspor ke luar negeri. Ke luar negeri. Wah, hebat sekali, seru sekali ya kita ya. Desa ini termasuk desa yang istimewa, Mbak Manda. Desa istimewa. Nah, oke, kalau begitu kita akan mengulik lebih jauh ya Bapak Ibu dan Sobat Chip semuanya, seperti apa pelayanan Samsat Budiman di Desa Cepogo ini dan juga bagaimana sinergi dari pihak-pihak yang mensukseskan layanan Samsat Budiman ya Mas Reski ya. Nah, kali ini kita kedatangan berapa narasumber, Mas? Ada 4 nih. Wih, keren. Gak cuma 1, 2 ya, tapi ada 4 langsung. Wah, dari mana aja Mas Reski? Yang mari pertama kita sapa nih dari beliau. Mas Eki dari Bapenda. Selamat sore. Selamat sore Mas Eki. Mic-nya Mas Eki. Sehat Mas Eki? Sehat Mas Eki. Ya, sehat. Selamat sore Mas Rizky. Selamat sore Mas Eki. Selamat sore. Kemudian ada siapa lagi? Dari ada mana lagi, Mas? dari Bang Jateng, Mas Reisan. Mas Riansyah. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Wah, keren sekali ya. Masih muda-muda ya ini Masih ya. muda-muda Nah, ini ada juga dari Direktur BUMDes Tumang Desa Mas Cepogo. Direktur. Wah, ini Mas Direktur ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Desa Cepogo. Wih, keren sekali desanya, Mas. Kemudian ada lagi Pak Polisi ini. Pak Polisi. Pak Polisi juga masih muda. Tapi yang lain dipanggil Mas. Kan kalau Pak sendiri kayaknya gimana kan ya? masih muda juga. Gimana ini. ya Pak ya? Panggil bro juga boleh. Bro, Saya takutnya ditahan Pak nanti kalau manggilnya Mas Pak. Panggil bro tapi jangan panggil sayang. Oh gitu. Asik. Baik, dengan Mas atau Pak? Saya dengan Bro Herdi. Bro Herdi. Baik Mas Rizky, daripada kita panjang lebar nih ya, kita ngomong sendiri ya. Lama-lama ya kan? Yuk kita mulai aja bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mungkin yang pertama dari Bapenda Jawa Tengah, selaku inisiator dari layanan Samsat Budiman ini. Monggo Mas Rizky. Dari tadi kan kita sudah ngomong nih Samsat Budiman. Mas Eki, bisa dijelaskan dulu Samsat Budiman itu sebenarnya apa? Oke, ya terima kasih Mas Rizky, Mbak Manda. Jadi Samsat Budiman ini kepanjangan singkatan dari Samsat Badan Usaha Digital Mandiri. Jadi ke depan tidak hanya BUMDes tapi juga badan usaha lain seperti BPRBKK, koperasi dan lainnya badan usaha bisa saja bergabung di dalam Samsat Budiman ini. Itu. Ya, membuka peluang untuk buka usaha untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Ya, betul. Jadi memang kalau kita melihat bahwa pelayanan yang ada di Samsat ini kan sudah cukup banyak. Ada Samsat keliling, ada Samsat mall, ada drive-thru dan sebagainya. Namun demikian seperti yang disampaikan Pak Sekretaris Bapenda bahwa keterbatasan personil, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana ini juga salah satu problem yang kami hadapi dalam melakukan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian kekurangan ataupun yang kami miliki kekurangan tadi bukan menjadi penghalang bagi Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk tetap berinovasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, bentuknya adalah Samsat Budiman ini, di mana pelayanan yang dilakukan itu sudah dibantu oleh rekan-rekan kami dari BUMDes. Pembayarannya sudah online, kemudian pengesahan dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Mas Bro Herdi. Ya. Saya kira seperti itu Mas Rizky. Sampai dengan saat ini sudah ada berapa Mas yang gabung Mas BUMDes se-Jawa Tengah? Untuk saat ini sudah 72 BUMDes yang bergabung, dan untuk bulan Februari ini terjadwal sudah sekitar 63 yang akan kami aktivasi, artinya ada penambahan. Nah, nanti di bulan-bulan berikutnya juga tentu saja masih ada lagi yang akan bergabung, karena kalau melihat potensi kita BUMDes saja itu di Jawa Tengah ada sekitar 7.000-an BUMDes. Nah, ini adalah potensi yang bisa membantu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelayanan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak BUMDes yang bergabung, semakin memudahkan masyarakat. Iya, tentunya semakin lebih mudah, lebih dekat ya, lebih murah, karena biaya operasional ketika masyarakat harus datang ke titik layanan Samsat ini kan ada yang jaraknya mungkin di Boyolali ini ada yang kecamatannya ini jauh di atas gunung ya. Mungkin sampai lebih dari 1 jam perjalanan bisa jadi. Ya. Nah, 2 jam malah ya, 2 jam. Nah, ini harapannya nanti ketika masing-masing desa itu bisa memberikan pelayanan, otomatis lebih dekat. Harapannya kalau sudah dekat itu masyarakat lebih tertib dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tapi sebetulnya sulit gak sih Mas untuk syarat untuk bergabung itu ke layanan Samsat Budiman? Bagi untuk BUMDes lainnya mungkin yang sendiri belum yang bergabung? pertama harus berbadan hukum. Nah, baik. Kenapa harus berbadan hukum? Kami menjalin kerjasama dengan Bank Jateng. Nah, ini rekan kami sebagai channel pembayaran untuk Samsat Budiman saat ini. Harapannya kalau dia sudah berbadan hukum, ketika memang permodalannya kurang dan sebagainya, ini dari Bank Jateng bisa juga memberikan bantuan permodalan seperti itu, sehingga yang saat itu mungkin BUMDesnya belum maju, belum berkembang, ketika nanti sudah berbadan hukum, ada bantuan dari Bank Jateng, kemudian bergabung di Samsat Budiman, tentu saja ada aktivitas usaha yang bisa dijalankan di situ. Untuk usaha lainnya selain pajak kendaraan bermotor, saya nanti tentu saja akan dijelaskan rekan kami dari Bank Jateng. Nah, persyaratan selanjutnya adalah harus memiliki komputer atau laptop. Kemudian harus memiliki printer warna. Kemudian yang selanjutnya adalah webcamnya ya, karena untuk ngambil foto. Dan yang terakhir tentu saja jaringan internet yang stabil, yang memadai lah. Itu persyaratannya. Kalau persyaratan sudah lengkap, silahkan nanti datang ke, kalau di Boyolali berarti ke tempatnya Bro Agus. Samsat Boyolali. Pak Bro Agus ini. Saya nggak berani manggil Mas ini. Senior. Nah, ke Kepala UPPD Kabupaten Boyolali, kalau di Boyolali. Nanti bisa persyaratan tadi sudah memenuhi, silahkan melakukan komunikasi dan segera melakukan kerjasama. Selain kerjasama dengan UPPD juga kerjasama dengan Bank Jateng tentu saja terkait dengan channel pembayaran. Persyaratan sudah lengkap, nanti dari UPPD akan bersurat ke Bapenda untuk diminta aktivasi. Seperti itu kurang lebih. Saya kira tidak terlalu menyulitkan. Betulnya untuk BUMDes cukup mudah ya bergabung. Mas ya. Mudah banget kayaknya. Kan kalau pembayaran pajak tentunya ada kaitannya dengan Bapak kepolisian kan. Jadi Mas Bro kepolisian ini. Mas Bro Herdi. Mas Bro Herdi. Nah, ini perannya apa Mas? Kepolisian dalam implementasi Samsat Budiman ini. Oke, baiklah. Kalau tadi agak saya koreksi sedikit Mas. Kalau kita polisi bukan bagian pajaknya, tapi bagian verifikasi data kendaraannya. Nah, jadi dari kita dari kepolisian adalah proses dari pendaftarannya, kemudian kita verifikasi pencocokan kesesuaian antara data pemilik kendaraan dengan STNK kendaraannya. Setelah kita proses verifikasi, barulah kita sahkan kendaraannya. Begitu.
Jadi kemudian untuk mekanismenya sendiri Pak, apakah itu harus daftar dulu, kemudian baru disahkan atau seperti apa Pak? Oke, untuk prosesnya pertama tentu saja masyarakat untuk mendaftar lebih dahulu. Mendaftar lebih dahulu, lalu masyarakat nanti membawa KTP. Membawa KTP-nya, membawa KTP-nya, lalu kemudian membawa STNK-nya. Dan tentu saja KTP-nya dan STNK-nya harus sesuai. Nggak boleh misalnya namanya KTP-nya ASI, STNK-nya Budi. Tidak bisa. Jadi mesti STNK-nya ASI dan KTP-nya ASI. Dan orangnya juga ketika difoto juga ASI juga, gitu. Jadi harus sesuai. Kenapa demikian? Karena itu kami butuh untuk database kami kemudian. Karena kita juga di Polda Jawa Tengah, kita butuh pembaharuan data dan data yang sesuai. Karena kita juga punya program yaitu Etle Mobile, gitu Pak. Tuh ya. Jadi registrasinya di kepolisian, bayarnya di Bank Jateng, Mbak Amanda. Jadi Bank Jateng, kemudian apa programnya yang dikerjasamakan dengan Samsat Budiman ini? Layanan Samsat Budiman ini Mas. Ya baik, terima kasih Mas Rizky, Mbak Amanda dan juga rekan-rekan semuanya. Jadi kami dari Bank Jateng tentu saja mempunyai komitmen dalam hal ini mendukung pembangunan daerah dan juga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu caranya adalah membuka kanal pembayaran seluas-luasnya. Baik itu melalui bank konvensional, jaringan digital kami, melalui mobile banking, internet banking, kemudian juga jaringan ATM, dan juga satu lagi melalui agen Duta Bank Jateng yang dikerjasamakan dengan BUMDes melalui Samsat Budiman ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi kami dari Bank Jateng tentu saja membuka kesempatan selebar-selebarnya kepada Bapak Ibu selaku pengurus BUMDes, supaya dapat bekerja sama dengan Bank Jateng melalui agen Duta Bank Jateng, seperti itu. Tentu banyak sekali keuntungan yang didapat dan juga Bapak Ibu juga dapat ikut mendukung dalam pembangunan yang ada di Jawa Tengah ini. Seperti itu Mas. Nah Mas Risanjaya, mohon maaf tadi kan menyebutkan ada banyak keuntungan ya. Nah tentu saja kan itu sebagai salah satu ruhnya BUMDes ya sebetulnya kan untuk profit. Nah sebetulnya keuntungan apa aja sih Mas yang didapatkan oleh BUMDes apabila menjalin mitra dengan Bank Jateng ini? Selain untuk bayar pajak ya Mbak Manda berarti ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk keuntungan yang didapat atau apa saja sih yang dapat dilakukan oleh BUMDes itu kalau bisa menjadi agen Duta Bank Jateng. Jadi dalam hal ini tidak hanya untuk pembayaran samsat atau pembayaran kendaraan bermotor, tetapi juga dapat melakukan transaksi bank konvensional pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu misal di suatu lokasi ada BUMDes di situ yang sudah bekerja sama dengan Bank Jateng menjadi agen Duta Bank Jateng. Bapak Ibu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa. Pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB bisa. Kemudian restribusi dan lainnya ada pajak-pajak daerah lainnya juga bisa. Kemudian transaksi perbankanku juga bisa. Transaksi baik itu setor tunai, tarik tunai, pembukaan rekening, transfer antar bank, transfer ke Bank Jateng sendiri, pembayaran listrik, pembayaran air, pengisian pulsa, dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan Bank Jateng juga bisa dilakukan oleh BUMDes yang sudah menjadi agen Duta Bank Jateng. Seperti itu. Mungkin ada bagi hasilnya atau bagaimana Mas? Bagi hasil tentu kami pasti ada. Nah ini yang paling menarik. Yang paling menarik dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Jadi keuntungan menjadi agen Duta Bank Jateng itu yang pertama, kalau nanti memang lolos verifikasi menjadi agen Duta Bank Jateng itu selama 3 bulan pertama, Bapak Ibu dari BUMDes akan mendapatkan bantuan operasional. Kurang lebih 150.000 per bulan. Itu pertama. Itu dengan minimal transaksi hanya 11 transaksi itu paling keluarganya sudah bisa untuk nutup transaksi itu. Belum lagi dari masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti transaksi bulanan di luar bantuan operasional selama 3 bulan pertama tadi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan atau administrasi secara akumulatif setiap minimal transaksi 11 sampai dengan nanti transaksi kurang lebih sekitar 500 itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan insentif maksimal 3.700.000. Wah keren sekali ya Mas Rizky. Itu ya. yang kedua, belum selesai. Belum selesai. Masih banyak berarti ya. Dan yang ketiga, nanti tiap Bapak Ibu transaksi akan mendapatkan fee atau kalau kita boleh biaya administrasi. Biaya administrasi itu nanti akan dibebankan kepada nasabah yang melakukan transaksi di BUMDes. Jadi kalau dihitung-hitung daripada datang ke kota atau datang ke jaringan kantor konvensional Bank Jateng yang ada di kota mungkin jaraknya 5 kilo dari sini. Bapak Ibu menghabiskan biaya
bahan bakar kurang lebih mungkin 10.000, tetapi melalui BUMDes Bapak Ibu kena biaya administrasi 1.000 aja atau mungkin 2.000 aja tergantung jenis transaksinya. Itu kan tentu lebih menguntungkan, lebih hemat dan juga lebih aman seperti itu. Seperti itu Mas, terima kasih. Banyak kan? Iya banyak sekali ya, jadi lebih memudahkan wajib pajak dan untuk BUMDesnya juga banyak sekali keuntungannya ya Mas Reski ya. Banget. Nah salah satu yang sudah merasakan keuntungan tentunya dari Mas Felani nih ya, dari BUMDes Tumang. Nah. Nama saya Mawardi, Kepala Desa Sepogo, Kecamatan Sepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kami sampaikan bahwa Desa Sepogo berada di atas 900 kurang lebih di atas permukaan laut dengan penduduk kurang lebih 9.000 jiwa. Terdiri dari 16 RW, 49 RT dengan berbagai macam mata pencarian. 50% kurang lebih bermata pencarian di luar pertanian. Yang pertanian adalah 50%. Kemudian pertanian yang unggulan adalah sayur, tembakau pada masa musim tembakau, dan tanaman pangan khususnya palawija hijau. Kemudian untuk yang di luar pertanian bermata pencarian sebagai pengrajin, pedagang, juga ada pengusaha. Latar belakang pendirian BUMDes desa kami bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, setiap desa berhak atau berkewajiban untuk mendirikan BUMDes. BUMDes kami dasarkan atau dilatar belakangi dengan sebuah kebutuhan di mana desa dengan sebuah kemajuan yang ada membutuhkan peran serta pemerintah desa dalam bidang usaha, dalam bidang perekonomian. Sesuai dengan amanat undang-undang yang bisa dilaksanakan adalah membuat BUMDes. BUMDes awalnya sudah terbentuk namun tidak bisa optimal, sehingga pada tahun 2019 kami optimalkan keberadaan BUMDes ini. BUMDes ini kemudian ada kesepakatan bersama diberikan nama BUMDes Tumang. BUMDes Tumang didirikan sekitar tahun 2019. Jadi kita masih istilahnya BUMDes yang sedang berproses atau berjalan. Nah, unit usaha yang ada di BUMDes Tumang Desa Sepogo ini yang pertama yang kita bikin adalah unit pengelolaan sampah. Sebenarnya kita belum mengelola sih, masih jasa pembuangan sampah. Jadi kita mengelola sekitar 1.300 member yang ada di Desa Sepogo. Jadi tapi ada beberapa juga yang dari sampah itu kita proses. Jadi ada yang jadi maggot, ada yang jadi pupuk organik dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu unit usaha yang ada di BUMDes Tumang Desa Sepogo. Yang kedua, kita punya unit usaha pelayanan umum. Jadi kita di kantornya BUMDes Tumang, di situ ada pelayanan umum, yaitu bisa tarik tunai, jadi semacam ATM tapi versinya kecil. Jadi yang jelas tidak ada usaha yaitu simpan pinjam, tapi tarik tunai dan layanan semua yang berhubungan dengan keuangan bisa kita layani, pajak dan lain sebagainya itu bisa kita layani. Selain itu juga kita bekerjasama dengan beberapa ekspedisi karena latar belakang penduduk di sini adalah pengrajin dan melakukan penjualan online. Jadi kita mengambil peluang itu. Jadi kita mengambil usaha yaitu ini paket. Jadi kita ada tiga kita bekerjasama dengan ekspedisi besar yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lewat dari BUMDes Tumang kita bisa melakukan pengiriman barang baik ke Indonesia maupun ke luar negeri. Selain itu juga usaha kita yang terbaru kita bekerjasama dengan
ke Samsat, jadi kita menjadi mitranya untuk Samsat Budiman. Jadi warga desa Cepogo yang pengen pajak kendaraan bermotor bisa ke kantor Bumdes Tumang. Terus usaha yang ini yang kita keluarkan effort yang sangat besar. Kita punya usaha yaitu Pertasop. Jadi Pertasop sudah sekitar 1 tahun ini berjalan, dan ini adalah satu-satunya Pertasop di Indonesia yang dikelola murni oleh Bumdes, jadi bukan pihak ketiga ataupun melalui bantuan pihak-pihak lain. Jadi ini full usaha yang dilakukan oleh Bumdes Tumang Desa Cepogo, yaitu Pertasop. Nah, itu usaha yang ada di Bumdes Tumang. Selain itu kita juga punya perencanaan lain di tahun-tahun yang akan datang. Kita berencana membuka kantor satu lagi, yang itu di sebelahnya Pertasop, dan itu nanti juga masih berhubungan dengan pelayanan umum. Satu lagi, kita juga sedang mengusahakan bagaimana Bumdes Tumang Desa Cepogo ini mempunyai izin ekspor, sehingga warga desa Cepogo yang ingin melakukan ekspor tidak usah melalui broker, tapi bisa melalui jasa juga dari Bumdes Tumang. Selain itu, kita juga mempunyai mimpi besar, karena di Desa Cepogo ini banyak sekali tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ataupun klinik. Makanya kita punya mimpi yaitu membuka klinik Pratama yang itu bisa melayani warga Desa Cepogo dan sekitarnya. Ini masih dalam tahap tahap istilahnya sosialisasi ke warga Desa Cepogo. Jadi itu adalah beberapa usaha-usaha dan beberapa cita-cita atau planning kita ke depan. Jadi semoga Bumdes Tumang Desa Cepogo ini semakin berkembang dan semakin bisa memberi manfaat ke warga Desa Cepogo. Tapi paling yang utama kita bisa menghasilkan PAT untuk keperluan Desa Cepogo. Sebelum kita berbicara soal keuntungan yang didapatkan oleh Bumdes Tumang ya Mas ya, kita ingin tahu nih, sebetulnya usaha sebelum bergabung dengan layanan Samsat Budiman itu Bumdes Tumang menjalankan kegiatan usaha apa aja itu Mas? Terima kasih Mas Rizky dan Mbak Manda. Ya. Sebelumnya Bumdes kita itu sebenarnya masih baru Mbak, jadi kita masih merintis, masih awal karena kita berdiri dari tahun 2019. Jadi karena prinsip dasar Bumdes itu tidak boleh menyaing usaha yang sudah ada di masyarakat. Nah, itu yang bikin kita pusing. Karena di Desa Cepogo ini semuanya sudah ada. Jadi itu yang bikin pusing. Maka dari situ kita cari apa sih masalah-masalah apa yang dibutuhkan warga sini. Yang paling utama di sini adalah karena sini desa wisata, kepadatan penduduknya sudah sangat tinggi. Maka usaha yang pertama adalah kita sampah. Kita sekarang sudah mempunyai member sampah itu sekitar 1.300-an member. Tonase sampah kita per bulan mencapai 70 ton. Ya, itu sampah kita. Itu seperti itu. Itu kan sebenarnya masalah, tapi bagaimana Bumdes itu berperan di situ, yaitu bagaimana sebuah masalah menjadi sebuah peluang usaha. Selain itu juga kita diuntungkan letak geografis Mbak, karena kita jauh dari bank. Kita agak jauh ke kota, sedangkan rata-rata penduduk di sini usahanya adalah pengrajin, pedagang. Itu membutuhkan jasa keuangan itu mereka tinggi gitu. Perputaran uangnya tiap hari itu sangat tinggi. Karena untuk beli bahan, untuk membayar karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi kita buka jasa layanan perbankan. Tapi tidak simpan dan tidak pinjam. Simpan iya, tapi pinjam tidak. Jadi semacam tarik tunai gitu ya. Iya, kita juga kerjasama juga barusan dengan Bank Jateng. Jadi untuk membayar PBB dan lain sebagainya, kita bisa layani. Berarti tidak cuma hanya Samsat Budiman yang melayani PKB saja ya, tapi juga semua layanan umum kita bisa. Pada intinya untuk memudahkan masyarakat. Iya, selain itu kita juga punya Pertasop, dan itu satu-satunya di Indonesia Pertasop yang dikelola murni oleh Bumdes, bukan CV ataupun pihak ketiga itu. Kita punya usaha-usaha juga yang buat kita itu mungkin non profit ya. Kita punya radio, kita punya website kerajinan, kita punya warung online yang itu bisa penduduk sini memanfaatkan untuk
bisa sharing jualannya di situ gitu. Itu kita manfaatkan kemarin selama masa pandemi dan itu lumayan. Dan yang terakhir ini masih kita punya ekspedisi. Iya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan ekspedisi besar-besar di sini. Ada beberapa ekspedisi yang kerjasama dengan kita. Nah, yang paling baru ini, ya ini kita dengan Samsat Budiman. Jadi kita menambah menu. Jadi menambah layanan. Kalau boleh tahu ini Mas, apa yang mendorong BUMDes Tumang ini untuk bergabung menjalin mitra dengan Samsat Budiman ini Mas? Kok tahu ada Samsat Budiman? Apa karena udah tahu ada bagi hasilnya tadi? Sebenarnya kebutuhan warga saja gitu. Karena sini itu orangnya sibuk bekerja dan agak pemalas untuk melakukan sesuatu hal yang harus memakan waktu gitu loh. Jadi ada saya buka-buka Instagramnya ada Pak Ganjar kan pas sosialisasi itu kita mencoba kelihatannya ini menarik gitu untuk kita gabung ke sana, makanya dari media sosial berarti. Iya, kita ke Boyolali, kita datang diantar teman-teman dari Dispermasdes juga, kita kebetulan ketemu Pak Agus, kita sangat mudah, kita pengen mendaftar dan lain sebagainya. Selang 1 hari kita disurvei ya Pak, kita disurvei langsung di ACC. Dan ternyata hasilnya transaksinya banyak gitu. 3 besar terbaik ya di Jawa Tengah. Sebenarnya kita untuk Samsat Budiman itu masih tahap sosialisasi Mbak. Jadi masih kita sosialisasi terus, kita bikin poster, kita lewat Instagram dan lain sebagainya. Masih mungkin seperti kalau itu. boleh tahu jumlah transaksinya berapa Mas? Masih kalau untuk sedikit. layanan Samsat Budiman sendiri? Ya 8 lah kita per hari. Per hari ya, per hari kali kan 30. Rata-rata itu. Iya, kita baru berapa ya Mas? Paling baru 200 di 1 bulanan kita masih efektifnya. Iya. Tapi kan dengan pengembangan layanan nanti kan tentunya pasti akan meningkat lagi ya Mas untuk itu. Nah, strateginya apa Mas ke depan supaya ini tambah banyak lagi? Kita strateginya ya kita masih tahap sosialisasi karena kita punya media sosial, kita punya radio dan lain sebagainya, kita manfaatkan itu gitu. Kita juga punya acara semacam ini, podcast, kita manfaatin hal-hal yang berbau anak muda tapi kita sampaikan sesuai dengan segmennya gitu. Kalau warga sini kan masih mainan Facebook, ya itu yang kita manfaatkan gitu. Selain itu juga surat sakti dari Pak Kepala Desa. Itu yang kita pakai gitu. Jadi bagaimana menggerakkan warganya, ayo do pajak di BUMDes, karena dari BUMDes itu keuntungannya kan balik ke mereka juga. Jadi prinsip yang kita dari awal kita tekankan bahwa BUMDes itu milik warga. Jadi ketika BUMDes hasilnya oke yo, warganya insya Allah nanti juga akan balik ke mereka gitu. Nah, jadi setelah tadi upaya-upayanya, ada upaya dari Bank Jateng juga nggak Mas untuk membantu nih supaya dari BUMDes ini nantinya banyak transaksinya semakin banyak, itu mungkin tidak hanya melayani 1 desa tapi mungkin desa-desa atau sampai tingkat kecamatan. Iya, baik, terima kasih. Upaya Bank Jateng dalam meningkatkan layanan BUMDes yang ada di wilayah-wilayah, yaitu yang pertama, kita ada jaringan kantor di situ, jaringan kantor bank konvensional, kita juga ada media promosi, itu di media sosial juga ada, bisa kita iklankan di situ, bahwa di Boyolali ada BUMDes yang sudah bekerja sama dengan Bank Jateng, bisa kita posting di situ, baik itu mungkin di media sosial Instagram kita ada, Twitter ada, Facebook ada, YouTube juga ada, seperti itu. Yang kedua juga ada media promosi konvensional. Mungkin dari BUMDes butuh bantuan, Mas kita butuh ada sarana promosi nih. Contohnya apa? Kayak mungkin ada poster di situ, kita cetak poster atau mungkin ada semacam neon box seperti itu, bisa kita bantu sepanjang itu nanti sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Jadi memang untuk media promosi untuk menarik warga supaya pembayaran melalui BUMDes semua pasti dapat kita bantu seperti itu, Mbak, Mas. Baik. Nah, terakhir ini Pak ke Mas Bro Herdi ini. Saya kan dari tadi kan mendengarkan bahwa Samsat Budiman itu kan tidak perlu jauh-jauh ke kota ya Pak ya, cukup ke BUMDes saja. Betul. Nah, terus lalu bagaimana untuk keabsahan STNK-nya Pak? Karena kan biasanya kan kita membayar pajak itu harus ada stempelnya nih dari Pak Polisi. Nah, itu kebanyakan bagaimana? Ini takut kan? Ini sah apa enggak sih kok cuma sah apa enggak kok hanya print-printan aja gitu. atau gimana lah? Itu bagaimana Pak? Oke. Jadi kita balik lagi, Pak. Kita balik lagi balik undang-undang karena itu adalah dasar kita. Jadi sesuai dengan pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, STNK berlaku 5 tahun dan wajib disahkan setiap tahunnya.
Nah, itu kan disahkan tuh. Yang orang tahu kan disahkan dengan cara dicap. Nah, lalu kita juga bikin aturan khusus dari kepolisian itu Perpol. Perpol nomor 7 tahun 2021. Yaitu di pasal 61 ayat 1. Pengesahan dapat dilakukan menjadi 2, yaitu pengesahan secara manual dan kemudian elektronik. Saya jelaskan lagi. Yang kemudian ayat ketiga jelaskan. Pengesahan elektronik dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, data kendaraan terregistrasi dan dimiliki di data bank data. Yang kemudian kedua, kendaraan tidak dalam keadaan diblokir. Yang ketiga, kendaraan tersebut sudah melakukan kewajiban yaitu membayar PKB dan SW DKLJJ. Artinya, kita mengakui adanya pengesahan secara manual dan juga elektronik, yaitu dengan ada QR code-nya itu. Jadi udah nggak usah ragu-ragu kan untuk masyarakat se-Jawa Tengah bahkan ini bahwa contohnya. Melalui ini news. contohnya Mas Reski. Ada contohnya. Ada contohnya mungkin Contohnya. bisa diarahkan ke kamera Pak. Nah, Ini, supaya sobat chip semuanya juga bisa melihat. Nah, Jadi QR code yang kecil itu dipotong, ditempel di STNK yang asli, betul? betul, Betul. di kolom pengesahan. Ya. Jadi ini sudah tidak usah ragu lagi untuk masyarakat seluruh Jawa Tengah bahwa pengesahan ini sah sebagai bukti pengesahan STNK. Ya. Gitu. Yang disempelkan QR code dari pengesahan QR code-nya ya kan? bukan QR code Bukan bank, QR bank code. kita sendiri. Betul. Anda jangan punya bank Jateng punya QR code ditempel salah. Bukan. Setelah melakukan pengesahan. tapi itu khusus untuk 1 tahunan ya Pak ya. Ya, Kalau untuk 5 tahunan tetap harus ke. kalau untuk perpanjangan, jadi ada beda pengesahan dan perpanjangan. Perpanjangan setiap 5 tahun itu Baik. wajib kembali ke Samsat awalnya. Oh baik. Karena akan lakukan lagi pengecekan dari cek fisik kendaraannya, gitu. Wah, gitu Mas Rizky. Nah, Jelas sekarang. Sudah jelas sekarang. Semakin Jadi jelas. tidak ada ragu-ragu lagi ya untuk para BUMDes yang lain yang mungkin belum bergabung dengan mitra layanan Samsat Budiman. Gak usah ragu-ragu, langsung daftar aja ya langsung ke daftar, langsung datang ke Samsat terdekat lah, Iya. karena banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, untuk sahabat Chips juga begitu, tidak perlu harus khawatir, tidak perlu harus ragu-ragu bahwa semua perpanjangan STNK-nya meskipun pakai QR code tetap disahkan oleh kepolisian. Oke, Mas Rizky, sepertinya itu saja ya. Itu aja. Dari kita ya. Sudah cukup. Saya boleh Mbak? Sudah cukup ya? Nambahin pantun boleh nggak? Boleh, silakan. Jalan-jalanku ke pabrik buku. Cakep. Ke pabrik buku ku membawa getas. Cakep. Ayo masyarakat boleh laku, Cakep. jangan lupa untuk tertib berlalu lintas. Cie, tepuk tangan dong. Nah, nggak kerasa ya Mas ya, kita sudah di segmen akhir acara ini ya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita hadirin yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ini untuk mas-mas yang ganteng-ganteng ini di depan ya. Mudah-mudahan nanti Samsat Budiman transaksinya juga semakin meningkat banyak. ya di BUMDes Tumang ini, dan sinergi antar pihak yang mensukseskan layanan Samsat Budiman Semakin mudah. semakin baik. Semakin mudah, kemudian semakin bermanfaat untuk masyarakat. Siap. Nah, untuk sahabat Chips semuanya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, Nyalakan loncengnya. supaya tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami tentunya ya Mas Reski ya. Informasi yang sangat penting dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Siap. Jaga kesehatan, tetap semangat, selalu berpikiran positif. Manda pamit. Reski pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia and dak dak.